Pemirsa, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon membantah tudingan Wasekjen DPP Demokrat Andi Arief yang menyebut ada mahar politik di balik pemilihan Sandiaga Uno sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu mengimbau Andi Arief agar segera melaporkan dugaan mahar ke Bawaslu karena hal tersebut melanggar Undang-Undang Pemilu. Aroma politik uang di kubu oposisi merebak setelah Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Andi Arief menyebut Prabowo sebagai jenderal kardus karena menerima politik transaksional dalam pemilihan cawapres. Andi menuding ada suntikan dana segar pada partai pendukung Prabowo yaitu PAN dan PKS sebesar 500 miliar. Uang tersebut sebagai kompensasi untuk menerima Sandiaga Uno sebagai cawapres. Ada politik transaksional yang berada di dalam ketidaktahuan kami yang sangat mengejutkan. Padahal untuk menang bukan berdasarkan politik transaksional, tapi dilihat siapa calon yang harus menang. Itu yang membuat saya menyebutnya jadi jenderal kardus. Jenderal kardus itu jenderal yang nggak mau mikir artinya. Uang adalah segalanya. Andi mengungkapkan informasi ini diperolehnya dari tim kecil Gerindra, salah satunya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon. Namun Fadlizon membantah tudingan Andi Arief ini. Ia berdalih hanya pernah berdiskusi secara informal terkait kebutuhan logistik Pilpres. Saya tidak pernah berbicara seperti itu. Dan kita berbicara secara informal ya, brainstorming dalam kaitan ya kita membutuhkan logistik gitu ya. Jadi yang disampaikan oleh Pak Prabowo message kepada Pak SBY itu adalah message yang terkait dengan sikap yang formal. Meski drama pemilihan cawapres Prabowo berakhir dengan tetap bergabungnya Demokrat dengan ikut mengusung pasangan Prabowo Sandi di Pilpres, isu politik uang masih mencuat. Anggota Badan Pengawas Pemilu Bawaslu, Frits Edward Siregar mengimbau Andi Arief agar segera melaporkan dugaan mahar ke Bawaslu. Ia menegaskan seluruh partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan presiden maupun wakil presiden. Apabila ada para pihak yang mengetahui, kami sangat mengharapkan kehadirannya untuk di Bawaslu sehingga pada saat Bawaslu melakukan sebuah klarifikasi, kami dapat mendapatkan sebuah informasi yang secara komprehensif. Nanti apabila memang terjadi dugaan telah terjadi pemberian uang kepada partai politik, kan juga nanti sentra Gakumdu bisa meminta bantuan dari PPATK. Larangan seluruh partai politik menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan presiden maupun wakil presiden tercantum dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Jika terbukti, parpol yang bersangkutan tidak diperbolehkan mencalonkan pasangan calon presiden dalam pemilu berikutnya. Tak hanya itu, jika diputus bersalah dalam pengadilan, pencalonan pasangan bisa dibatalkan. Dan informasi terkini terkait bola panas mahar politik akan disampaikan rekan kami Yusrin Zata dari kantor Bawaslu Jakarta. Ya, Yusrin, ada informasi atau kabar apa dari Bawaslu terkait ada tudingan mahar politik 500 miliar yang dituding oleh Wasekjen DPP Partai Demokrat Andi Arief? Ya, Badan Pengawas Pemilu sedang menelusuri kebenaran soal dugaan mahar politik untuk perebutan kursi calon wakil presiden pada Pilpres 2019. Dugaan ini berangkat dari pernyataan dari Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief yang menyatakan jika cawapres bagi Prabowo Sandiaga Uno diduga memberikan mahar politik sebesar masing-masing 500 miliar rupiah ke PKS dan juga PAN untuk memuluskan kursi cawapres bagi Prabowo. Dan hingga saat ini dari pihak Bawaslu menyampaikan jika memang belum ada pihak atau saksi yang melaporkan terkait dengan adanya dugaan pemberian mahar politik ini. Dan Bawaslu mengimbau kepada para saksi atau pihak-pihak yang mengetahui adanya usaha dari partai politik untuk menerima imbalan dari paslon untuk hadir dan juga menghadap ke Bawaslu agar dapat dilakukan proses klarifikasi dan juga proses tindak lanjut lebih jauh lagi. Wahyu. Ya, Yusrin, bagaimana sebenarnya mekanisme dari Bawaslu jika ada tuduhan begitu ya untuk membuktikan satu tuduhan money politics? Bisakah Bawaslu bergerak sendiri proaktif begitu tanpa harus menunggu adanya laporan yang masuk? Ya, sesuai dengan pasal 228 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi partai politik dilarang menerima imbalan apapun dalam proses pencalonan presiden dan juga wakil presiden jika memang terbukti menerima,
dan sesuai dengan berkekuatan hukum tetap, pengadilan berkekuatan hukum tetap ini, maka parpol tidak boleh mengajukan calon pada periode berikutnya. Dan untuk informasi selengkapnya terkait dengan bagaimana mekanisme dari penyelidikan mahar politik ini dari pihak Bawaslu sendiri, saya sudah bersama dengan anggota Bawaslu RI, Bapak Fritz Siregar. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Pak, ini untuk mekanisme dan juga proses dari penyelidikan ini, apakah Bawaslu bisa melakukan penyelidikan tanpa adanya pelapor melihat jika mahar politik ini sudah disampaikan ke publik oleh Andi Arief sendiri? Ya, terima kasih Mbak. Bahwa dalam untuk upaya untuk melakukan penyelidikan terhadap mahar politik, maka memang Bawaslu dapat mempergunakan informasi yang diberikan itu sebagai informasi awal. Tetapi kan informasi awal itu membutuhkan klarifikasi dari para pihak yang memang mengetahui soal informasi tersebut. Jadi seandainya apabila ada para pihak yang memang tahu soal hal tersebut, kami mengharapkan dapat memberikan laporan kepada Bawaslu sehingga Bawaslu dapat memulai sebuah inisiasi prosesnya. Ataupun misalnya ada pihak yang mendengar soal itu juga dapat menjadi bagian daripada proses kalau di Bawaslu namanya penelusuran. Jadi Bawaslu bisa melihat data-data yang harus kami pergunakan dalam proses penelusuran ini. Lalu terkait dengan regulasi, sejauh apa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini berpengaruh terhadap mahar politik ini, Pak? Ya, memang harusnya kita sadari memang ada perbedaan pelakuan antara Undang-Undang Pemilihan kepada era kemarin Pilkada dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di dalam Undang-Undang Pilkada misalnya, memang ada ketentuan bahwa partai politik tersebut dilarang untuk menerima imbalan, dan apabila terbukti maka partai politik tidak dapat mencalonkan lagi dan pencalonan itu akan didiskualifikasi. Nah, ini yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Meskipun pasal 228 telah mengatakan bahwa memang partai politik itu dilarang untuk menerima imbalan. Dan apabila terbukti melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka partai politik tidak dapat mencalonkan lagi untuk di periode yang berikutnya. Nah, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu tidak ada mengatur mengenai soal calonnya sendiri. Dan juga tidak ada mengatur mengenai apa sanksi yang akan diberikan kepada pasangan calon yang memberikan. Dan juga tidak ada mengatur mengenai sanksi terhadap sanksi pidana yang muncul kemudian. Yang ada itu adalah sanksi administrasi, di mana setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka si partai politik tidak dapat mengajukan untuk periode yang berikutnya. Itu yang pengaturan yang berbeda yang kami temukan dalam Undang-Undang Pilkada dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di mana terkait dengan pencalonan presiden tersebut itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Lalu berarti mengacu dengan hal ini, apa bisa dikatakan jika regulasi tentang hal ini masih lemah, Pak? Ya, memang harus kita sadari memang regulasi yang berkaitan dengan mahar politik terkait dengan capres ini tidak mengatur secara jelas soal pengaturannya, bagaimana tentang apa yang akan terjadi terkait dengan apabila itu terbukti. Ada wilayah abu-abu yang tidak secara tegas digariskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Baik, berarti di sini calon yang tersangkut mahar politik masih bisa mencalonkan, begitu ya Pak? Masih tetap bisa melanjutkan tahapan pencalonan presiden dan juga wakil presiden ini ya Pak berarti? Ya, kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka pasangan calon, misalnya siapapun itu, apabila dia terbukti, dia memang masih dapat melanjutkan pencalonannya sebagai capres ataupun sebagai cawapres, karena tidak ada ketentuan pidana ataupun yang mengatur apabila terbukti, dan juga tidak ada ketentuan atau hukuman administratif, yaitu pembatalan atau diskualifikasi pencalonan apabila terbukti melakukan pemberian imbalan kepada partai politik dalam proses pencalonannya. Baik, terima kasih Pak Fritz Siregar, anggota dari Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Sementara yang dapat kami laporkan, Wahyu dan juga Zakia, kembali ke Anda di studio. Oke, baik. Terima kasih Yusrin Zata melaporkan langsung dari kantor Bawaslu Pusat.